benarkah kita berada di akhir zaman? Saya jawab ya. Kita bukan lagi di akhir zaman, ya, tetapi kita berada di depan pintu gerbang kejadian hari kiamat. Apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Rasulullah SAW menyebutkan begini dalam beberapa hadisnya. Rasulullah SAW bersabda begini, bayna yadai sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, jangan-jangan kita sudah berada di depan pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Ada 3 hal yang menjadi indikatornya, ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat dan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya. 3 cirinya kata Rasulullah. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq, orang-orang yang berkata jujur didustakan, orang-orang yang berkata benar dibohongi. Ya, sejujur apapun orang pada saat itu berkata benar, dia tetap didustakan. Karena sistem kehidupan tidak mendukung keberadaan mereka. Diputar balik. Maka ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Yang kedua, wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta dibenarkan. Padahal mereka berkata bohong, dusta dibenarkan. Yang benar, yang jujur dibohongi. Ya, Bapak Ibu kalau buka akun sosial media saya di YouTube, Bapak Ibu klik Rahmat, ketik Rahmat Baikuni, maka yang keluar berita saya penyebar hoaks dan berita bohong. Betul? Itu dia Bapak. Ketika yang benar didustakan, dibohongi, yang berkata jujur didustakan, maka yang dusta pun dibenarkan. Dan ketika para pendusta dibenarkan, maka yang ketiga, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri, naik berkuasa di negeri. Berat saya mengucapkan hal ini. Kenapa demikian? Ya, resikonya luar biasa. Walaupun saya cuma menyampaikan sebuah hadis dari 3 hal dulu. Orang yang berkata jujur didustakan, berkata benar dibohongi. Yang kedua, para pembohong dibenarkan. Yang ketiga, para pengkhianat diangkat menjadi penguasa. Mana yang belum terjadi dari 3 hal tadi di dunia? Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baru saya baca satu hadis. Ini beratnya menjadi ustadz akhir zaman. Walaupun berkata benar, ya, dicurigai, ditangkap. Baik. Yang kedua, bayna yadai di pintu gerbang kiamat. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. La ayyamun, akan muncul hari demi hari. Ya. Yang kedua kata Rasulullah, di pintu gerbang kiamat la ayyamun, akan muncul hari demi hari, di mana hari-harinya juga terjadi 3 hal. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, ilmu diangkat dari muka bumi. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari muka bumi? Bukan manusia tidak tahu tentang ilmu, tahu, tapi ilmu kehilangan fungsi. Setahu saya yang bodoh ini, ilmu berfungsi membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Betul? Ilmu berfungsi membuat orang dari tidak faham menjadi faham. Ilmu berfungsi membuat orang dari tidak bisa, menjadi mampu. Ilmu berfungsi membuat orang dari sengsara menjadi bahagia, dari susah menjadi bahagia, menjadi senang. Itu fungsi ilmu. Itu yang pertama. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan, Inna Allah yarfa'ul ilma minad dunya la yarfa'u intiza'an mubasyaratan. Allah tidak mencabut ilmu dari dunia begitu saja dengan cara demikian, tidak. Lakinna Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan diwafatkannya para ulama. Maka ketika ulama-ulama yang kita cintai, yang berjuang di jalan Allah ini wafat, maka ilmu mereka pun pergi. Betul? Ilmu mereka pun pergi mengikuti mereka. Betapapun mereka tidak meninggal dunia, tapi karakter mereka dibunuh, karakter mereka dihancurkan, diruksak dengan fitnah yang sangat keji. Padahal yang mereka lakukan kebaikan, yang mereka lakukan kemaslahan umat, tetap di mata mereka para penguasa adalah orang-orang yang buruk, karena zaman dibalik. Ya. Maka dibunuh karakternya, padahal mereka lah yang memperjuangkan Pancasila.
silam. Sudah terjadi belum? Subhanallah. Yang kedua, ketika ilmu diangkat dari muka bumi, maka manusia kehilangan pegangan hidup. Fayaksuru fiha al-jahlu, maka kejahilian turun di mana-mana. Orang tidak bisa lagi membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Tidak peduli halal haram, tidak peduli dosa dan pahala, surga neraka. Yang penting hawa nafsu, jahiliyah. Maka akibatnya apa? Intisyarul ma'asi, kemaksiatan di mana-mana terjadi. Bahkan kemaksiatan bukan hanya dilakukan orang yang tidak ngerti agama, bahkan notabene orang yang bergelar kiai dan ulama pun mereka melakukan kemaksiatan. Ya, maka bermuncullah ulama-ulama su', kata Rasulullah. Ulama-ulama yang menjual iman mereka, yang menjual akidah mereka, fatwa mereka dibuat sesuai dengan pesanan penguasa. Sudah terjadi belum? Yang ketiga, wa yaksuru fiha al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Apa itu al-haraj? Fama huwa al-haraj ya Rasulullah? Al-harju huwa al-qatlu al-qatlu. Al-haraj adalah pembantaian. Orang dibantai di mana-mana. Ternyata selama ini kita tahu orang dibantai di Palestina, di Suriah, di Afghanistan, di Irak, di Rohingya, di Uighur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, nah itu indikator kata Rasulullah, kita berada di pintu gerbang kiamat. Dari 3 hal terakhir tadi, mana yang belum terjadi? 3-tiganya sudah terjadi? Berarti kita sudah berada di pintu gerbang kiamat. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap menghadapi hari kiamat? Udah di pintu gerbang kiamat kok masih juga belum? Ya. Dan tidak, kiamat ini merupakan cara kita sampai ke kampung akhirat, ya, melalui kematian. Ya, kematian sesuatu yang pasti dialami, kapanpun, dimanapun. Jika Allah tetapkan, kita tidak bisa menghindar. Ya, siap tidak siap, kita pasti akan mengalami kematian. Wa man mata qabla faqad jaa qiyamatuh. Siapa yang meninggal sebelum hari kiamat terjadi, maka sungguh telah datang kiamatnya. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi gimana? Kita siap tidak siap, kita pasti mati. Cuma kita tidak tahu kapan kematian terjadi.